Halo, selamat datang di Nalar Diri. Pernahkah Anda merasa bahwa budaya di suatu negara bisa begitu berbeda hingga membuat Anda terheran-heran? Nah, hari ini kita akan menyelami dunia yang seringkali membuat kita geleng-geleng kepala sekaligus berdecak kagum. Jepang, negara yang dikenal dengan perpaduan unik antara tradisi kuno dan teknologi futuristik, menyimpan segudang kebiasaan yang mungkin akan membuat Anda melongo. Dari etiket makan yang rumit hingga festival yang melibatkan hal-hal di luar nalar, Jepang selalu berhasil menyajikan kejutan. Siapkan diri Anda, karena kita akan mengungkap beberapa di antaranya yang pasti akan membuat Anda berkata, benarkah ini ada? Mari kita mulai perjalanan kita ke negeri matahari terbit. Jepang adalah laboratorium sosial yang menarik, tempat di mana hal-hal yang bagi kita aneh, justru menjadi norma yang dihormati. Mari kita bedah beberapa keunikan tersebut. Saat Anda duduk di meja makan Jepang, jangan harap bisa langsung menyantap hidangan begitu saja. Ada serangkaian etiket yang harus dipatuhi. Misalnya, tidak boleh menancapkan sumpit tegak lurus di nasi Anda. Ini mirip dengan cara sesajen untuk orang meninggal, sehingga dianggap sangat tidak sopan. Begitu pula dengan mengoper makanan dari sumpit ke sumpit. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan saat mengumpulkan tulang setelah kremasi. Alih-alih, letakkan makanan di piring lain atau gunakan sumpit Anda untuk memindahkan langsung dari mangkuk saji ke mangkuk Anda sendiri. Kemudian, ada kebiasaan menyeruput mie dengan suara keras. Awalnya mungkin terdengar menjijikan bagi telinga kita, tetapi di Jepang, menyeruput mie atau sup dengan suara slurp yang nyaring adalah tanda bahwa Anda menikmati makanan tersebut. Konon, ini juga membantu mendinginkan mie dan meningkatkan aromanya. Jadi, semakin nyaring Anda menyeruput, semakin besar pujian Anda untuk koki. Jangan lupa juga tentang tidak menuangkan minuman sendiri jika Anda makan bersama orang lain. Ini adalah etiket umum di mana Anda menuangkan minuman untuk teman Anda, dan mereka akan menuangkan untuk Anda. Ini menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap orang lain di meja. Dan tentu saja, selalu katakan, itadakimasu, sebelum makan dan, gochi sousama deshita, setelahnya sebagai ungkapan rasa terima kasih atas makanan tersebut. Bagi sebagian besar dari kita, telanjang di depan umum adalah hal yang sangat tabu. Namun, di Jepang, berendam di onsen, pemandian air panas alami, atau sento, pemandian umum, adalah bagian integral dari budaya relaksasi dan kebersihan. Aturan utamanya, Anda harus benar-benar telanjang. Ya, tidak ada pakaian renang, tidak ada handuk kecil yang menutupi bagian intim. Mengapa? Karena dianggap bahwa pakaian renang membawa kotoran dari luar, mengotori air yang bersih. Sebelum masuk ke dalam air, Anda harus mandi bersih terlebih dahulu di area bilas yang disediakan. Ini adalah ritual membersihkan diri dari segala kotoran sebelum menikmati air onsen yang murni. Bagi banyak turis, ini adalah pengalaman yang paling aneh sekaligus paling membebaskan. Ini adalah cara masyarakat Jepang melepaskan diri dari stres, bersosialisasi, dan menghargai keindahan alam. Di balik citra Jepang yang modern dan sibuk, ada fenomena sosial yang mengkhawatirkan dan sangat unik, hikikomori. Ini adalah kondisi di mana seseorang mengisolasi diri secara ekstrim dari masyarakat, seringkali mengurung diri di kamar selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mereka menghindari sekolah, pekerjaan, dan interaksi sosial. Penyebabnya kompleks, mulai dari tekanan akademik, kegagalan sosial, hingga trauma. Yang membuat ini aneh adalah tingkat penerimaannya di Jepang. Pemerintah bahkan memiliki program untuk membantu para hikikomori kembali ke masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi yang tinggi dapat mendorong individu ke dalam pengasingan diri yang ekstrim, dan bagaimana masyarakat Jepang berusaha keras untuk memahami dan mengatasi masalah ini. Ini adalah pengingat bahwa di balik segala kemewahan dan kemajuan, ada sisi gelap yang perlu diakui. Jepang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak akan Anda temukan di tempat lain. Misalnya, para pendengar profesional atau oshibori. Ini adalah orang-orang yang dibayar hanya untuk mendengarkan masalah Anda. Tanpa memberikan nasihat atau penilaian, mereka hanya menyediakan telinga. Dalam masyarakat yang sangat sibuk dan terkadang kurang ekspresif, layanan ini menawarkan katarsis bagi banyak orang yang merasa terbebani. Kemudian ada penjaga dorong kereta, atau oshiawase yang bekerja di jam-jam sibuk di stasiun kereta bawah tanah Tokyo. Tugas mereka, mendorong penumpang masuk ke dalam kereta yang sudah penuh sesak, memastikan pintu bisa tertutup. Ini adalah pemandangan yang mungkin membuat Anda terkejut, melihat orang-orang yang secara harfiah mendorong orang lain ke dalam gerbong, tetapi ini adalah bagian dari efisiensi sistem transportasi Jepang yang luar biasa. Jepang juga terkenal dengan festival-festivalnya yang kadang di luar nalar.
Salah satu yang paling terkenal adalah Kanamara Matsuri, atau Festival Penis Baja. Ya, Anda tidak salah dengar. Festival ini merayakan kesuburan dan di dalamnya ada arak-arakan kuil portabel berbentuk penis raksasa. Tujuannya adalah memohon keberuntungan dalam pernikahan, kesuburan, dan perlindungan dari penyakit menular seksual. Bagi banyak orang barat, ini mungkin tampak sangat aneh dan vulgar, tetapi di Jepang, ini adalah perayaan tradisional yang memiliki makna mendalam. Ada juga Hadaka Matsuri, atau Festival Telanjang. Ribuan pria, sebagian besar hanya mengenakan cawat tradisional yang disebut fundoshi, berpartisipasi dalam festival ini di musim dingin. Mereka berendam di air dingin untuk membersihkan diri dan kemudian berebut shingi, batang kayu keberuntungan, yang dilemparkan dari kuil. Konon, siapapun yang berhasil menangkap shingi akan mendapatkan keberuntungan sepanjang tahun. Ini adalah ritual purifikasi dan pencarian keberuntungan yang sangat menguji fisik. Di Jepang, memberi omiyage, oleh-oleh, adalah seni dan kewajiban sosial yang serius. Ketika Anda bepergian, Anda diharapkan membawa kembali omiyage untuk rekan kerja, teman, dan keluarga Anda. Ini bukan sekadar membawa souvenir, tetapi menunjukkan penghargaan dan bahwa Anda memikirkan mereka saat Anda jauh. Oleh-oleh ini biasanya berupa makanan atau barang-barang khas dari daerah yang Anda kunjungi, dikemas dengan sangat indah. Tekanan untuk memilih omiyage yang tepat dan memberikannya pada waktu yang tepat bisa menjadi pengalaman yang unik bagi orang asing. Dalam dunia bisnis Jepang, pertukaran kartu nama atau meishi adalah ritual yang sangat penting. Anda harus menerima kartu nama dengan kedua tangan, membacanya dengan saksama, dan meletakkannya di meja di depan Anda. Jangan pernah langsung memasukkan kartu nama ke saku Anda atau menulis di atasnya. Ini dianggap sangat tidak sopan. Kemudian ada ritual membungkuk atau ojigi, yang memiliki berbagai tingkat kedalaman dan durasi tergantung pada status orang yang Anda sapa. Semakin dalam dan lama Anda membungkuk, semakin besar rasa hormat yang Anda tunjukkan. Ini adalah tarian sosial yang rumit namun esensial untuk membangun hubungan bisnis yang baik. Jepang juga memiliki filosofi yang dalam yang mungkin tampak aneh bagi kita yang terbiasa dengan kesempurnaan. Konsep wabi-sabi adalah tentang menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, ketidaklengkapan, dan ketidakkekalan. Ini tercermin dalam seni, arsitektur, dan bahkan gaya hidup. Contohnya adalah kintsugi, seni memperbaiki keramik yang pecah dengan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, perak, atau platinum. Alih-alih menyembunyikan retakan, kintsugi justru menonjolkan retakan tersebut, mengubahnya menjadi bagian dari sejarah objek dan keindahannya yang unik. Ini mengajarkan kita untuk merangkul cacat dan melihat keindahan di dalamnya, sesuatu yang mungkin asing bagi mentalitas kita yang mencari kesempurnaan. Bagaimana? Apakah Anda mulai merasakan keunikan budaya Jepang? Dari etiket yang rumit hingga festival yang melibatkan hal-hal yang mungkin membuat Anda sedikit canggung, Jepang memang tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Budaya adalah cerminan dari sejarah, nilai-nilai, dan cara pandang suatu masyarakat. Apa yang bagi kita aneh, mungkin adalah bagian tak terpisahkan dari identitas mereka, dan sebaliknya. Perbedaan inilah yang membuat dunia ini begitu kaya dan menarik untuk dijelajahi, bukan? Jadi, dari sumpit yang tidak boleh ditancapkan di nasi hingga festival penis raksasa, kita telah melihat bagaimana Jepang memiliki serangkaian kebiasaan yang benar-benar bisa membuat kita melongo. Hal-hal yang bagi kita mungkin tabu atau janggal, di sana adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, tradisi yang dihormati, atau bahkan cara untuk mencari makna. Ini menunjukkan betapa beragamnya cara manusia hidup dan berinteraksi dengan dunia. Mempelajari budaya lain bukan hanya tentang mengetahui fakta-fakta unik, tetapi juga tentang membuka pikiran kita terhadap perspektif yang berbeda, menantang asumsi kita sendiri, dan pada akhirnya, memperkaya pemahaman kita tentang kemanusiaan. Jadi, lain kali Anda mendengar sesuatu yang aneh tentang budaya lain, cobalah untuk melihatnya dengan mata yang lebih terbuka dan rasa ingin tahu. Siapa tahu, Anda akan menemukan keindahan dan kebijaksanaan di dalamnya. Nah, itu dia beberapa budaya aneh Jepang yang pasti bikin melongo. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada budaya lain yang menurut Anda lebih aneh? Atau mungkin Anda punya pengalaman unik saat berinteraksi dengan budaya Jepang? Silakan bagikan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Kami sangat ingin mendengar cerita Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.